Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Ibu Puspita Dewi dengan akhiran NIM 006 dari kelas 2A. Dimana kali ini saya akan membuat video edukasi terkait bayi balita dalam pertumbuhan dan perkembangan sekaligus imunisasi bayi balita. Nah, pada tugas ini saya berperan sebagai bidan pelaksana, di mana nanti saya akan memberikan edukasi terkait keluhan yang diberikan. Misi Bu, kenapa Ibu? Ini Bu, anak saya tuh nggak mau makan, terus berat badannya tuh nggak naik Bu. Terus juga dia tuh belum pasif banget ngomongnya. Gitu Ibu ya. Nah, sebelumnya dulu Ibu nih. Ibu atas nama siapa? Saya atas nama Ibu Ina. Anaknya umur berapa Ibu? Anak saya berumur 3 tahun Ibu. Cowok atau cewek? Cowok. Wah, cowok. Baik Ibu, boleh saya lihat buku KIA-nya? Baik Ibu nih. Dari keluhan tadi Ibu mengeluhkan anaknya kurang nafsu makan sama berat badannya nggak naik-naik. Ibu nggak usah khawatir Ibu nih. Nah, hal ini tuh wajar terjadi untuk anak usia umur 3 tahun gitu Ibu nih. Itu emang biasa terjadi, jadi Ibu nggak usah khawatir. Nah, coba saya lihat dulu untuk grafiknya Ibu nih. Nah, bisa dilihat Ibu nih untuk grafiknya itu ini. Nah, untuk grafiknya kita lihat dulu. Ini Bu, Ibu bisa lihat di sini Bu, untuk berat badan anak dan tinggi badan Ibu dari pertumbuhannya itu memang mengalami penurunan Ibu nggih. Nah, ini sudah ada di garis kuning Ibu, yang artinya anak Ibu itu bisa saja mengalami masalah. Mungkin Ibu anaknya sering sakit. Iya Bu, belakangan ini karena musim hujan gitu loh Bu. Iya, terus nafsu makannya juga kurang ya. Itu juga menjadi masalah juga. Terus juga bisa jadi dari asupan gizinya yang kurang Ibu, itu bisa terjadi. Nah, Ibu nggak usah khawatir Ibu nggih. Di buku KIA ini nanti Ibu bisa baca-baca lagi. Di halaman ini Ibu bisa lihat untuk pemenuhan gizi dan juga perawatan anak usia 2-5 tahun. Nah, di sini Ibu bisa lihat untuk memenuhi gizi balita itu bisa dengan cara bervariasi, terdiri dari makanan-makanan pokok seperti lauk pauk, minyak, sayur, buah-buahan. Itu sangat penting Ibu nggih. Nah, jadi Ibu harus menyeimbangkan gizi-gizi untuk anak Ibu, dimana itu harus berisi karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin dan mineral. Nah, nanti Ibu bisa baca-baca di buku juga. Nanti ini sebagai patokan Ibu untuk memberikan makanan untuk anak Ibu mungkin. Bisa dilihat dan dibaca di sini Ibu. Ibu untuk anaknya itu biasanya makan berapa kali sehari? Kadang 2, kadang 3 kali. Kebanyakan nyemil snack-snack gitu deh Bu. Gitu. Susah banget tuh dikasih makan. Baik Ibu. Nah Ibu, saya menyarankan di buku juga ada di sini. Ibu harus membiasakan anak itu makan 3 kali sehari, di mana itu terdiri dari pagi, dari siang, dan juga malam Ibu nggih. Nah, untuk pola makannya bisa dilihat di sini bagaimana apa saja yang harus diberikan per hari. Di sini sudah dijelaskan gitu Ibu. Terus anak saya itu kan udah dikasih nasi gitu, kayak nasi ikan gitu, tapi dia tetap nggak mau makan. Terus ada solusi lainnya gitu nggak Bu? Mungkin solusinya Ibu ngasih makannya itu cuma satu menu aja. Enggak sih, kadang tuh bervariasi, cuman kadang tuh nasi, ayam, sayur gitu Ibu nih. Baik, mungkin karena anaknya juga pemilih ya, pemilih makanan. Ibu bisa kreasikan atau kreatifkan masakan Ibu, dimana harus berisi karbohidrat, protein, dan juga lemak dan vitamin mineral. Itu harus imbang Ibu nih. Nanti Ibu bisa kreasikan, mungkin ikannya mau dicampur tepung gitu Ibu, bisa nanti digoreng sedikit atau mungkin dipanggang gitu, atau bisa juga Ibu nggih nanti dikreasikan makanannya tuh seunik mungkin agar nanti anaknya juga menarik minat untuk makan. Nah, itu bisa dibiasakan untuk juga. tepungnya itu ada yang khusus kah Ibu atau gimana? Atau boleh pakai tepung biasa? Untuk tepungnya itu tepung biasa aja Ibu, tapi jangan terlalu banyak juga. Nanti usahakan untuk tepungnya itu sedikit aja, tapi untuk ikannya yang lebih banyak, dimana ikan itu adalah sumber dari protein itu sendiri Ibu nggih. Jadi itu bisa dilebih banyakkan. Terus ada di sini pemenuhan gizi dengan
protein seperti ikan, seperti tadi yang dijelaskan. Nah, dicampur dengan sayur. Nanti nyemilnya bisa pakai buah ibu, pakai susu itu juga bisa ibu. Itu lebih baik ibu dibanding tadi nyemil makan makanan snacknya, snack di warung itu boleh sebenarnya ibu nggih, tapi dibatasi saja. Dimana itu juga mempengaruhi dari nafsu makan anaknya. Jadi dia lebih fokus nyemilnya aja dibanding makan nasinya. Benar ibu nggih? Ya gitu. Jadi minat anak juga tidak terlalu ke nasi, jadinya pasti lebih ke snack-snack gitu karena pasti banyak variannya gitu. Dan juga dibatasi untuk makanan manisnya, asinnya, karena pasti itu mengandung banyak pengawet juga makanan, itu berbahaya sebenarnya untuk anak. Jadi dibatasi saja ibu nggih, boleh diberikan sekali. Nah, selanjutnya itu juga untuk pemenuhan cairan airnya. Nah, di sini sudah dijelaskan untuk umur 2 sampai 3 tahun itu sekitar 1.300 ml ibu. Dimana itu kurang lebih 15 per hari. Jadi diusahakan anak minum sesuai dengan takaran ini ibu nggih. Jadi atau lebih juga boleh ibu. Itu lebih baik seperti itu. Terus untuk imunisasi itu berpengaruh juga nggak Bu ya? Ya, untuk imunisasi, ibu sudah lihat nggak? Di sini juga ada imunisasi tambahan. Itu ada imunisasi rubella dan juga campak. Apakah udah imunisasi anak ibu? Sebelumnya udah sih, sempat sebulan yang lalu Bu. Udah. Nah ibu, ini imunisasi ini sangat penting ibu nggak? Dimana imunisasi campak dan rubella ini untuk melindungi anak dari penyakit-penyakit menular di luar sana. Jadi ini sangat penting dan sangat dilakukan untuk anak-anak usia 2 sampai 5 tahun, itu sangat penting gitu ibu nggih. Jadi karena sudah, jadi itu udah bagus ibu nggih. Nah, untuk selanjutnya tadi untuk anak yang tidak terlalu fasih berbicara, tidak banyak bicara. Nah, ibu nanti bisa menstimulasi dengan cara mengajak anak ibu sering mengobrol, beraktivitas sering-sering ibu diajak ngobrol, diajak nanti sebelum tidur dibacakan dongeng seperti itu ibu. Nanti bisa sering diajak bicara, menceritakan sesuatu gitu. Nanti bisa sambil baca buku gitu ibu. Itu akan menstimulasi anak untuk berpikir dan mau berbicara dan menanyakan sesuatu gitu. Itu penting sekali untuk dilakukan. Nah, nanti bisa diajak sering-sering main-main di taman, lari-lari gitu. Itu bisa menstimulasi juga dari aktivitasnya. Seperti itu ibu nggih. Jadi itu saja sih ibu nggih. Bisa nanti mungkin masih belum ada perubahan dari apa yang saya jelaskan tadi, nanti bisa dibaca di buku KIA juga. Nanti bisa diajak anaknya ke sini ibu nggih. Nah, untuk karena imunisasi juga sudah, dan juga untuk tadi berbicaranya nanti bisa distimulasi dengan cara-cara kreatif agar anaknya mau berbicara. Itu sebenarnya hal umum dan wajar. Untuk umur 3 tahun itu masih belum fasih. Mungkin nanti dalam saat bersosialisasi nanti diusahakan anak sering main-main sama temennya gitu. Nanti sering-seringin aja ajak bicara, ajak bercanda gitu sama teman-temannya. Nanti dia akan menstimulasi dirinya untuk berbicara gitu. Mungkin 1-2 kata yang sulit diucapkan itu nanti bisa perlahan-lahan bisa gitu nih. Jadi itu aja sih Bu. Mungkin ada keluhan lain nih Bu untuk anaknya? Untuk anak saya sih itu aja keluhannya Bu, yang menonjol terlihat. Iya, ini di bawah buku KIA-nya ibu nih, bisa dibaca-baca. Nanti kalau misalnya tidak ada perubahan dari berat badan anaknya atau mungkin dari bicaranya, nanti bisa konsultasi lagi. Jangan ragu untuk konsultasi ke tenaga medis, bidan, dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Tidak apa ibu, nanti akan diarahkan dan juga sambil membawa buku KIA nanti akan diinformasikan terkait apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu dirubah seperti itu ibu nggih. Ibu nggak usah khawatir ibu nggih. Oke ibu. Terima kasih Bu ya. Ibu. Baik, itu saja video dari saya. Semoga dari video edukasi yang saya berikan kepada pasien tadi dapat bermanfaat bagi ibu-ibu dan juga orang tua di luar sana. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.